بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya cintai, anak-anakku semuanya, siswa-siswi SDIT Al-Khairat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, Bapak ingin menyampaikan beberapa pesan yang terkait dengan Ramadan. Perlu kita ketahui, anak-anakku semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata diperintahkan untuk menyembah, mengabdi dan beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, kita ketahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik dan seindah-indahnya makhluk. Bentuk terbaik, bentuk terindah dari sekian makhluk yang ada adalah umat manusia. Sebagaimana Allah tegaskan dan firmankan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kalau dalam surat Adz-Dzariyat Allah perintahkan jin untuk beribadah kepadanya, apalagi kita umat manusia. Oleh karena itu, ibadah, baik ibadah fardu maupun ibadah sholat sunnah, sholat fardu, sholat sunnah, harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sudah berikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat lainnya. Kalau sekiranya nikmat yang Allah berikan kepada kita kemudian kita hitung satu persatu, maka kita pun tidak akan yang mampu bisa menghitung nikmat itu. Umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabiskan umurnya seharusnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak boleh melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larang-larangannya dalam konteks mengabdi dan menghamba kepadanya. Kemudian yang kedua, anak-anakku yang Bapak cintai, meskipun sekarang kita sedang berada di tengah-tengah merebaknya virus corona atau yang sering kita sebut
COVID-19. Namun seiring dan bersamaan dengannya, kita tidak boleh kendor, kita tidak boleh putus semangat. Tetap kita harus rajin belajar. Belajar merupakan satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nabi bersabda, "Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam, sejak mulai dari bandulan, dari ayunan sampai dengan liang kubur. Pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah kalian, hendaknya kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh dengan rasa tanggung jawab, karena belajar adalah bagian dari aktivitas ibadah yang tidak kalah pentingnya, karena orang yang berilmu, berpendidikan, berpengetahuan itu lebih baik daripada orang yang hanya ahli beribadah. Untuk karena itu, belajar harus terus berjalan meskipun tidak dilaksanakan di sekolah. Belajar yang menggunakan sistem online yang sering kita sebut dengan home learn harus kita lakukan, harus kalian laksanakan agar kalian terus mendapatkan dan menambah ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum, karena ini sangat penting buat masa depan kalian. Kalau kalian menghadapi satu masalah, satu kesulitan, maka janganlah sungkan-sungkan kalian mengirim WA, bertanya dengan guru kalian atau siapapun yang kalian anggap orang itu mampu, maka tanyalah kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang ahli di bidangnya jika kamu tidak tahu. Pendidikan ini sangat penting. Bukan sekedar hanya untuk mengejar material di dunia saja, tapi ilmu ini juga menghantarkan kepada kita kepada jalan menuju ke surga. Dalam sebuah hadis Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa melangkahkan kakinya di satu tempat dan di situ dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Di samping itu, Allah juga memberikan kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Di ayat lain Allah tegaskan, "Hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang berpengetahuan dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan? Tentu beda anak-anakku semuanya. Karena orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berpengetahuan, maka akan menghantarkan dia kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan berkah, penuh dengan kebenaran. Kemudian yang ketiga, pesan Bapak adalah di bulan Ramadan ini begitu banyak Allah menurunkan keberkahan-keberkahannya. Di antaranya
bahwa Allah menurunkan ampunan, rahmat, dan diselamatkan dari api neraka. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, bulan yang penuh berkah ini harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Karena bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala begitu banyak menurunkan keberkahan-keberkahannya. Di samping ampunan, rahmat, dan dimerdekakan dari api neraka, Allah juga memberikan secara khusus ampunan bagi orang yang mengerjakan puasa Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang mendirikan puasa Ramadan dilandasi dengan keimanan dan keyakinan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, jangan pernah kalian meninggalkan puasa Ramadan ini selagi kalian diberikan kekuatan, kesehatan, dan lawan semua bentuk-bentuk kemalasan, mengeluh, ketidakmampuan, kemudian hal-hal lain yang membuat kalian jauh dari menjalankan ibadah puasa ini. Kemudian di dalam puasa ini juga kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat tarawih di malam hari. Karena sholat tarawih ini juga akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Anak-anakku semuanya, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Qur'an di bulan yang penuh berkah ini. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Aku turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, di samping bulan Ramadan ini adalah kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, baik di siang hari maupun di malam hari. Jangan sampai bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan dan rahmat ini tidak kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Justru malah kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, seperti banyak main games, menonton televisi yang berkepanjangan, dan bermain-main yang tidak memberikan dampak manfaat apapun terhadap diri kita. Puasa juga melatih kita untuk senantiasa memiliki jiwa yang sosial. Bagaimana kepedulian kita terhadap orang-orang yang miskin, yang susah dalam mencari ekonomi, susah untuk mencari makan, dan orang-orang yang susah dalam ekonomi, miskin atau fakir, mereka sering merasakan perut yang sangat lapar. Dan di bulan Ramadan inilah kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki jiwa sosial dan kepekaan yang tinggi terhadap orang-orang fakir dan miskin yang perlu kita bantu. Bagaimana kita merasakan lapar sehari tidak makan dan minum? Kalau kita hanya merasakan lapar di bulan Ramadan, tetapi fakir miskin mungkin hampir setiap hari mereka merasakan lapar. Oleh karena itu, hati kita diketuk
untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi, dan akhirnya kita mau membantu saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, di bulan ini juga Allah turunkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut Lailatul Qadar. Maka jangan lewatkan malam Ramadan dengan kegiatan-kegiatan ibadah seperti membaca Al-Quran, sholat qiyamul lail, berzikir, membaca sholawat, dan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, puasa juga mampu atau puasa juga memberikan dan menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Yakinlah, wasilah puasa Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauhkan kita dari berbagai macam penyakit, utamanya penyakit corona yang sekarang sedang merebak dan beredar di mana-mana. Hampir di seluruh dunia umat manusia merasakan ketakutan yang luar biasa. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, di dalam menjalankan bulan Ramadan ini, kita kikis rasa takut itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan Ramadan kita akan menjadi sehat walafiat. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan Bapak yang terakhir adalah jadilah anak yang taat kepada kedua orang tua. Di samping taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi kalian juga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang berbakti kepada orang tua, insya Allah hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Anak yang senantiasa mentaati perintah-perintah orang tuanya akan menjadi anak yang sukses. Percayalah itu. Tetapi sebaliknya, anak yang durhaka, yang tidak mau taat kepada kedua orang tuanya, maka dia akan mendapatkan durhaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, kita masih ingat bagaimana kisahnya putra dari seorang Nabiullah Nuh alaihissalam, yaitu Kan'an. Karena kedurhakaannya, karena tidak mau nurut dan tidak mau taat kepada orang tuanya, Kan'an dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat banjir yang besar, dan dia tenggelam di tengah-tengah lautan api yang sangat besar itu. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang paling akhir, marilah kita senantiasa mengingatkan, menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang diridhukan oleh surga, anak-anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak yang soleh dan solehah. Kurang lebihnya hanya itu yang bisa Bapak sampaikan sebagai bentuk rasa kangen Bapak kepada kalian yang kurang lebih hampir 2 bulan ini kita tidak bertemu secara tatap muka sebagaimana kita lakukan hari-hari sebelumnya, kegiatan belajar mengajar di kelas. Kita saling bertanya jawab, bertatap muka, tetapi kali ini karena kondisi yang membuat kita menjadi jauh, jaraknya menjadi jauh, dan dengan terpaksa kegiatan belajar mengajar dilakukan secara home learn di rumah, belajar di rumah. Tetap semangat, jadi anak yang soleh, solehah, dan senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan berbakti kepada orang tua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.